Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Menjelang tutup tahun 2020 ini, saya mengangkat terkait dengan refleksi tahun 2020. Beberapa hari spiritual itu memang menegaskan bahwasanya tahun 2020 itu adalah kebersamaan tapi dalam pengosongan. Jadi kebersamaan dalam kekosongan. Nah, di tahun 2020 ini banyak hal yang bisa kita refleksikan, bisa kita jadikan pembelajaran. Yang pertama, hal yang fenomenal atau hal yang besar itu adalah ketika masuknya corona ke Indonesia, atau ketika ramainya munculnya corona di dunia. Corona masuk ke Indonesia itu terdeteksi di Spirit itu pada 20 Februari 2020. Seminggu kemudian baru terdeteksi untuk kasus pertama. Corona ini selain memang virus yang ganas, corona ini fitnahnya juga luar biasa besar. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak politiknya juga luar biasa besar. Corona merubah cara hidup manusia, corona merubah cara berpikir manusia, corona merubah cara berinteraksi manusia. Banyak sekali yang dirubah oleh corona ini. Nah, kemudian ada juga momentum ketika tokoh besar pulang ke Indonesia. Namun yang saya akan yang saya bisa mengambil hikmah atau pembelajarannya adalah teman yang baik itu adalah teman yang memberikan reward dan memberikan sebuah penilaian secara objektif. Jika kita memiliki teman yang terus penuh dengan sanjungan, maka itu tidak baik karena berbahaya. Tidak bisa melihat sisi kelemahan kita. Jika kita memiliki orang atau teman yang selalu mengkritik kita juga tidak baik karena dia tidak bisa melihat sisi baik kita. Jadi teman itu harus objektif. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, sanjungan itu apapun bentuknya itu milik Allah. Sanjungan ini manis seperti halnya gula atau madu. Tetapi harus hati-hati karena gula itu bisa mengakibatkan atau menjadi penyebab kita diamputasi atau bahkan mati. Jadi banyak orang yang terlena dengan sanjungan, banyak orang yang tidak kuat menahan sanjungan, sehingga berakibat terjerumus atau baru menyesal ketika semua sudah berlalu lah begitu. Itu dua peristiwa yang menyedot perhatian kita. Ada pula kemudian peristiwa korupsi. Peristiwa korupsi pejabat tinggi negara ini memang sangat menyakitkan. Salah satunya korupsi tentang bencana atau musibah corona ini.
Di Indonesia biasanya kalau terjadi musibah atau bencana, itu di awal-awal banyak yang simpati, kemudian banyak empati. Tapi lama-lama mencari bati, mencari laba. Di awal-awal musibah atau bencana itu biasanya terbentuk relawan-relawan. Tapi seiring waktu kemudian ada sebagian oknum yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan pribadi. Karena apapun situasinya, apapun bencananya, apapun kejadiannya, kalau sudah bentuknya uang, kalau sudah terlihat wujud uang, maka urusannya jadi lain gitu. Jadi jangankan bencana, di Indonesia itu pengadaan kitab suci aja dikorupsi, dana ibadah haji aja dikorupsi. Jadi memang sejak awal saya sudah curiga kemungkinan corona atau musibah ini dijadikan sebagai komoditi bahkan dikorupsi itu sangat besar, dan ternyata sekarang sudah ada tersangkanya. Korupsi ini lahir sebenarnya sederhana. Korupsi itu lahir karena faktor awalnya ini karena memang faktor psikologis. Jadi kemungkinan memang sejak awal ada asupan-asupan yang tidak halal, sehingga berpengaruh kepada psikologinya, kemudian berpengaruh terhadap menurunkan kinerja otak dan menaikkan kinerja nafsu, sehingga yang timbul adalah keserakahan, tidak lagi melihat dampak untuk rakyat tetapi lebih pada pemenuhan ambisi pribadi. Nah, itu ada korupsi juga, corona, kemudian fenomena tokoh besar itu. Dan ada juga terkait dengan permasalahan IT. Gamblangnya pornografi yang ramai itu. Yang akan saya soroti begini. Dunia media sosial ini memang menjadi semacam dunia baru yang digandrungi oleh sebagian besar masyarakat. Nah, pada prinsipnya hidup di dunia maya atau di dunia medsos dengan dunia nyata itu sama. Ada hukumnya, ada tata krama, ada etika, ada norma dan sebagainya. Maka ketika apa yang kita upload atau apa yang kita posting di media sosial itu seharusnya memiliki nilai yang positif gitu, nilai yang bernilai di hadapan Allah sebagai nilai ibadah, dan juga yang bernilai atau yang bermanfaat bagi manusia gitu loh. Sekarang contohnya begini. Seumpama setiap hari kita mengupload kehidupan sehari-hari dari mulai bangun tidur, kemudian pamer mobil, pamer dapur, pamer ruangan dan sebagainya. Itu nilainya apa gitu loh. Tidak salah secara hukum, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi keriaan yang timbul itu, pamer yang timbul itu menimbulkan kesombongan. Nanti bisa-bisa Allah murka gitu loh. Karena apa? Ya pertama, kesombongan itu milik Allah. Yang kedua, hal-hal seperti itu tidak ada manfaatnya gitu loh. Tidak ada manfaatnya. Mempublikasikan kehidupan pribadi mungkin secara hukum negara tidak salah, tetapi secara hukum Allah apa nilainya gitu loh. Dan jika seseorang sudah dekat dengan Allah gitu ya, bukan merasa dekat ya, karena kalau merasa dekat bisa jadi kegeeran. Kalau orang yang benar sudah dekat, itu jangankan pamer mobil mahal, rumah mewah, atau makan di mana yang hey guys itu. Jangankan pamer hal yang seperti itu, memakai baju yang bagus, memakai
kebiasaan sehari-hari yang berlebihan, itu timbulnya rasa malu gitu. Karena apa? Ternyata dunia dan seisinya itu di hadapan Allah itu nilainya kecil. Karena ini adalah fasilitas kita manfaatkan untuk beribadah. Tapi ketika kita mengagung-agungkan ini dan melupakan yang pemiliknya, maka tidak bernilai jadinya gitu loh maksudnya. Jadi itu publikasi atau vlog lah tentang hal-hal yang tidak bermanfaat baik secara umum ataupun secara hukum Allah tidak bernilai, sebaiknya dikurangi gitu loh. Saya daripada menonton vlog tentang kehidupan si A yang pamer ini, kayaknya lebih positif lah, lebih netral, lebih baik menonton tips naik bis kemana gitu, kemudian fasilitas atau pelayanan bisnya seperti apa, naiknya di mana, tiketnya berapa. Itu sederhana tapi bermanfaat dibanding dengan pamer-pamer yang tidak ada ujungnya gitu. Nanti malah menambah ambisi keduniaan, melupakan akhirat. Jadi refleksi kita untuk tahun 2020, yang pertama, corona itu memang luar biasa. Kemudian sanjungan, hati-hati dengan sanjungan, karena sanjungan yang terlalu tidak siap, jika kita tidak siap dengan sanjungan yang begitu besar, itu akan menjerumuskan kita ke dalam ruang sempit yang sangat dingin. Kemudian hati-hati dengan keserakahan terhadap amanah ya, keserakahan terhadap dunia, karena itu juga menjerumuskan kita ke dalam ruang sempit yang sangat dingin. Kemudian cerdaslah atau berdewasalah atau berpikirlah manfaat dari ketika kita mengupload atau kita memposting sesuatu di kehidupan maya, di alam maya atau di dunia maya. Walaupun itu netral, tetapi minimal bermanfaat lah gitu, minimal bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Karena kalau kita memposting sampah, tidak jelas manfaatnya, tidak jelas nilainya, bahkan mengeluarkan caci maki, itu nilai kita juga jadi sampah. Jadi kalau yang keluar dari teko itu adalah kopi, maka di dalam teko itu pasti kopi. Kalau yang keluar dari kita berupa uploadan sampah, maka sebenarnya dalam diri kita juga sampah. Itu untuk refleksi sederhana terkait dengan 2020. Berikutnya saya akan menyampaikan harapan terkait 2021 di video berikutnya. Terima kasih. Nairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.